Yang pertama, lakukan informed consent pada pasien, mempersilahkan masuk pasien, mempersilahkan duduk, kemudian menutup sampiran atau menutup pintu untuk menjaga privasi pasien. Kemudian memperkenalkan diri, nama bidan, kemudian menanyakan nama ibu, usia, dan keluhan yang sedang dirasakan. Ternyata ibu ingin memeriksakan anaknya, jadi kita menjelaskan tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi. Setelah itu kita meminta izin untuk memeriksakan anaknya. Kita meminta persetujuan pada ibu, apakah ibu bersedia atau tidak. Kemudian kita meminta anak ibu untuk tidur di bed. Kita mencuci tangan 6 langkah dan menyiapkan alat. Mencuci tangan 6 langkah. Keringkan dengan handuk kering. Kemudian menyiapkan alat. Di sini ada bak instrumen yang berisikan handscoon. Kemudian ada termometer, medlin, dan alat ukur badan bayi, panjang badan bayi, dan kemudian ada timbangan. Sebelum melakukan tindakan, sesudah mencuci tangan, kita harus memakai handscoon agar untuk menjaga kebersihan. Setelah selesai menggunakan handscoon dan menyiapkan alat, kita kembali untuk ke pasien. Pertama, posisikan bayi tidur senyaman mungkin. Kemudian, lepaskan pakaian bayi sebelum melakukan tindakan menimbang bayi. Untuk berat badan bayi normal, yaitu 2.500 gram sampai 4.000 gram. Kemudian kita lihat hasilnya, berapakah berat badan bayi. Berat badan bayi yaitu 3.100 gram atau sama dengan 3,1 kg. Setelah itu, ukur panjang badan bayi dan jangan lupa tetap memperhatikan keamanan bayi di atas tempat tidur. Untuk panjang badan bayi normalnya 38 sampai 52 cm. Hasilnya panjang bayi 38 cm. Kemudian mengukur lingkar kepala bayi dilakukan dengan cara dari fontanella ke belakang sampai bertemunya medlin. Untuk lingkar kepala bayi normalnya 33 sampai 38 cm. Kemudian pengukuran lingkar dada, yaitu dengan cara membuka baju bayi dan tetap menjaga suhu tubuh bayi dengan cara menutup bagian yang tidak diperiksa agar bayi tidak terkena hipotermi.
Pengukuran dimulai dari puting susu ke belakang sampai bertemunya medlin. Untuk lingkar dada bayi normalnya yaitu 30 sampai 38 cm. Cek kepala bayi. Yang pertama, bentuknya. Untuk bentuk kepala bayi yang normal adalah oval, tidak ada pembesaran, tidak hidrosefalus atau anosefali. Kemudian cek ubun-ubun besar, cekung atau cembung. Untuk normalnya yaitu cekung. Kemudian cek sambungan sutura. Untuk normalnya cekungan tidak terlalu dalam. Kemudian kesimetrisan telinga dan mata. Kemudian kesimetrisan alis. Pemeriksaan mata, cek sklera putih atau kuning. Untuk normalnya berwarna putih. Kemudian cek konjungtiva dengan cara menarik bagian bawah mata. Untuk normalnya konjungtiva berwarna merah muda. Kemudian pemeriksaan wajah. Untuk wajah bayi yang normal adalah berbentuk oval. Kemudian pemeriksaan hidung. Lubang hidung ada 2, tidak terjadi polip, dan ada septumnya. Kemudian pemeriksaan pada mulut, cek bibir bayi normal atau tidak. Jika normal berarti tidak ada celah. Jika ada celah berarti tidak normal, maka jika ada celah berarti ada labiopisis. Kemudian cek dalam mulut. Jika tidak normal, maka mulut bayi labiopalatus pisis. Kemudian lanjut pada pemeriksaan leher. Untuk pemeriksaan leher, cek apakah ada pembesaran vena jugularis atau tidak. Kemudian cek apakah ada pembesaran kelenjar atau tidak. Lanjut ke pemeriksaan bahu. Ada fraktur cavipula atau tidak. Kemudian cek pergerakan tangan aktif atau tidak. Kemudian cek kesarafan atau kejutan, yaitu dengan cara refleks Moro. Untuk refleks Moro dilakukan dengan cara menepukkan tangan kita di atas bayi. Jika bayi terkejut, maka refleks Moro aktif, positif atau normal. Kemudian lanjut ke pemeriksaan dada. Untuk pemeriksaan dada, cek apakah pergerakan dada normal atau tidak. Kemudian apakah ada retraksi dinding dada atau tidak. Kemudian pemeriksaan abdomen. Lihat bentuk abdomen pada bayi normal atau tidak. Untuk normalnya berbentuk bulat, tidak ada pembesaran. Kemudian cek tali pusat. Apakah pada tali pusat bayi ada pembesaran atau tidak. Kemudian ada perdarahan atau tidak, dan ada infeksi atau tidak. Jika tali pusat ada infeksi, maka akan timbul pus atau nanah. Kemudian lanjut ke pemeriksaan genitalia. Untuk laki-laki, cek lubang penis lurus atau tidak. Kemudian cek skrotum, sudah turun semua atau belum. Untuk perempuan, labia mayora dan minora sudah menutup atau belum, karena untuk normalnya menutup pada usia 1 bulan. Lanjut ke pemeriksaan punggung. Cek apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian
cek dari pangkal tulang belakang sampai ke bawah. Kemudian cek apakah ada bercak kemerahan pada kulit atau tidak, atau ada pembesaran pada kulit atau tidak. Kemudian lanjut ke pemeriksaan anus dengan menggunakan termometer. Cek anus dengan termometer, yaitu dengan cara masukkan ujung termometer dalam anus untuk melihat apakah ada atresia ani atau tidak. Kemudian cek ekstremitas atas dan bawah, cek tangan bayi normal, gerakan aktif. Kemudian pada kaki sama, cek ekstremitas normal dan gerakan aktif. Kemudian cek kulit bayi, apakah pada kulit bayi ada bercak merah atau tanda lahir. Kemudian yang terakhir, rapikan bayi. Gunakan kembali pakaian bayi. Dan berikan bayi kepada ibunya lagi. Kemudian memberikan hasil pemeriksaan fisik pada ibu bayi, yaitu dengan hasil anak ibu bayi normal atau sehat. Kemudian menganjurkan ibu untuk menghubungi tenaga kesehatan atau bidan untuk mengkomunikasikan kesehatan anaknya setiap saat. Setelah selesai melakukan tindakan, kita wajib membersihkan dan mencuci tangan 6 langkah. Membereskan alat. Mencuci termometer dengan larutan, kemudian disimpan kembali. Kemudian mencuci tangan dengan larutan, mencuci sarung tangan dengan larutan klorin, melepasnya dengan cara terbalik. Kemudian mencuci tangan 6 langkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.